Baiklah Bapak Ibu semuanya, insya Allah semuanya cukup ya. Ada 10. Bisa mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini sampai menjelang sore nanti kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun lewat dunia maya dalam kegiatan eksplorasi konsep. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dari siang sampai nanti tetap semangat dan kemudian tetap mengikutinya dengan cermat ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita hanya cuma sharing, belajar bersama, tidak ada yang menggurui, tetapi kita hanya diskusi dan sharing bersama. Ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, baiklah pembukaan ini sebelumnya kita buka dengan berdoa dulu ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin memimpin doa. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin memimpin doa? Atau Pak Arun mungkin? Pak Arun? Halo? Atau Pak Arif? Untuk memimpin doa? Sebelumnya saya tanya dulu, suara saya jelas apa enggak Bapak Ibu semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, jelas, Bu. Jelas. Ya, jelas. Ya, yang bersedia memimpin doa, semoga kegiatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Monggo, Bapak Arif ya. Ayo monggo Bapak Arif. Mohon maaf, monggo Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Semoga acara virtual pada sore hari ini bisa berjalan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan Mas. Mungkin ada gangguan internet ya. Doa selesai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Sampun, Bu. Terima kasih Bapak Arif Jalur Paroki. Kenapa? Mohon izin ini nanti saya off cam Bu, karena hari ini ada rapat untuk kegiatan lokal besok di SMP 2 Ponorogo. Tapi tetap aktif gak ya? Tetap menyimak ya? Nggih Pak. Nggih Bu, siap. Nggih pun Bu, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa kenal Bapak dan Ibu semuanya lewat dunia maya. Tetapi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Salha SPDSD. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di UPT SD Negeri 374 Gresik, tempatnya Bawean, Kepulauan Bawean. Ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya di sini akan membersamai Bapak dan Ibu calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo selama 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu selama saya mendampingi tidak bosan-bosan nanti sering bertemu dengan saya di dunia maya. Ya Bapak Ibu ya. Siap Ibu, siap. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk lebih jelasnya nanti kita perkenalan dulu ya satu persatu, mulai dari PP-nya Pak Taufik mungkin ya, kelas A. Monggo.
Siap, monggo Pak Didik bisa dimulai dari Pak Didik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Nurrohim, instansi dari SDN 3 Ngrayun. Nggih, Bu. Dilanjut? Nggih, dilanjut. Cek, halo, Nggih. halo, Halo. cek. Ya, perkenalkan, nama saya Arun Fana dari SMA 1 Ngrayun Ponorogo. Mohon maaf karena kendala audio ya Bapak Ibu. Saya menggunakan 2 akun, satu untuk audio, satu untuk visual. Jadi juga masih bingung untuk nyeting karena ternyata komputer yang saya gunakan tidak support. Makatan, matur suwun. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Handoyo dari UPT SDN 3 Merayan, Kecamatan Ngrayun. Salam kenal untuk semua Bapak Ibu semua. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nursana, asal dari SDN 1 Karangan, dan saya mendapatkan tugas sebagai guru mapel PAI. Bapak Ibu, salam kenal untuk semuanya. Dilanjut Bapak Ibu. Ya Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Eni Sukatmi, saya guru SD, instansi saya SDN 1 Bausan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Mohon maaf ini tadi saya pakai laptop yang satunya ternyata kameranya tidak bisa on, jadi saya ganti laptop ini. Mohon maaf. Sudah Bu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti. Mohon maaf, saya Bu, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, nama saya Didik Nur Haryanto dari SDN 2 Sederat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih atas waktunya dan perkenalannya. Oke. Terima kasih. Apa sudah perkenalan semua ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf, saya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugintu Agustina, instansi saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngeraket, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Baik. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini saya akan melakukan scan dulu materi untuk siang hari ini. Baiklah, untuk kegiatan awal, Bapak dan Ibu semuanya, pada siang hari ini adalah tentang eksplorasi konsep eksplorasi konsep modul 1.1 tentang forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran GHD. Waktu 2 JP. Tadi kita mulai dari jam 14.00, berarti kita nanti berakhirnya 15.30. Ya Bapak Ibu ya. Pertama, siap Ibu, siap. Pembukaan. Tadi kita sudah dibuka bersama dengan berdoa, kemudian perkenalan, kemudian nanti kegiatan kita adalah refleksi kritis di GP, yaitu 30 menit, kemudian ada dialog, diskusi dan tanya jawab,
ada 20 menit, kemudian refleksi dan umpan balik ada 10 menit, dan penutup. Ini nanti agenda kita pada siang hari ini sampai sore. Adapun aktivitasnya, ini kan sudah dibuka bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, pada saat kita akan melakukan diskusi di forum eksplorasi konsep ini, nanti saya harapkan Bapak Ibu semuanya itu adalah berperan aktif, kemudian memberikan umpan balik sesama antar teman, antar CGP. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya ikut aktif ya dalam memberikan umpan balik kepada peserta di sini. Kemudian Bapak Ibu saling berdialog ya, misalnya mengkonfirmasi perspektif setiap kegiatan memaknai dan menghayati pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif sesama Bapak dan Ibu guru di sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, peserta atau Bapak dan Ibu nanti diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak dan Ibu semuanya, karena Bapak dan Ibu sudah mempelajari tentang eksplorasi konsep dalam belajar mandiri, setidaknya Bapak dan Ibu sudah paham, sudah tahu apa itu filosofi tentang Ki Hajar Dewantara di dalam nanti di dalam diskusi forum diskusi ini. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ada kesepakatan belajar. Apa Bapak Ibu? Jelas ya? Melihat? Halo? Aduh, jelas Bu. Jelas. Oke. Kesepakatan belajar kita nanti, apa dari 6 ini menurut Bapak dan Ibu ada perubahan apa atau tetap menggunakan ini? Mbak, dilihat dulu J, kesepakatan belajar. 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ini kesepakatan belajar kita cocok apa enggak? Apa perlu perubahan ini? Cocok. Insya Allah sudah cocok, Bu. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke? Siap. Siap. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nanti apabila ada Bapak dan Ibu guru mengeluarkan pendapat, maka yang lain harus mendengarkan. Sepakat ini? Sepakat. Nah, yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Ya. Jadi tidak rebutan, setelah berpendapat nanti dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Sepakat apa tidak sepakat ini? Sepakat. Sepakat. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti dalam ikut kegiatan ini Bapak Ibu selalu gembira ya, tidak boleh ada rasa capek, tidak ada rasa malas. Jadi harus selalu gembira. Sepakat ini Bapak Ibu? Sepakat. Insya Allah. Ya, berarti ini kesepakatan tidak boleh, tidak ada perubahan ya. Mungkin bisa ditambah Ibu. Apa perlu penambahan? Kalau Apa perlu penambahan? bisa ditambah Ibu. Ya, monggo. Iya, mungkin untuk berpendapat alangkah lebih baiknya ada kesepakatan untuk angkat tangan, right hand, biar tidak terkesan rebutan. Ya, betul. Nah, berarti untuk apa? Memberi pendapat, mengangkat tangan ya. Angkat tangan, betul. Oke. Tangan dalam sebelum menjawab, Nje.
Mengangkat tangan Iya, sebelum iya Ibu, betul. menjawab. Sebelum menjawab, Sebelum betul. menjawab. Oke. Ini tambahannya. Sepakat ya? Siap, sepakat Ibu. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Nanti di sini ada refleksi kritis. Nanti di sini akan saya berikan pertanyaan lewat Jamboard, ya, Jamboard. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab melalui stick note ya, yang sudah saya sediakan nanti. Mungkin ini akan saya kirim di ruang chat linknya ya Bapak Ibu ya. Oke, akan saya kirim di ruang chat link dari Jamboard. Sebentar. Oke. Ini linknya. Bisa terlihat nanti di ruang chat ya Bapak Ibu untuk refleksi kritis setelah Bapak Ibu mempelajari modul tentang filosofi GHD dalam pembelajaran mandiri. Ini linknya sudah ada ya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu semuanya. Nanti Sudah Ibu, sudah. Baiklah, kita akan buka dulu di kolom chat linknya. Ya, nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab, sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 di pembelajaran mandiri. Nih, nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak dan Ibu semuanya? Silakan dijawab di linknya Jamboard di stick note ya. Tolong jawabannya nanti diberi nama ya Bapak Ibu ya, biar saya bisa melihat. Diberi nama, nanti jawabannya. Kok tidak tampak? Sudah? Apa makna? Oke, diberi nama ya Bapak Ibu. Harun. Ya, mungkin jawabannya apa Bapak? Pak Harun? Iya. Benar. Oke. Yang lain? Ini punyanya Bapak Harun sudah masuk ini. Sambil menunggu yang lain. Waktunya
Saya beri waktu 30 menit ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah. Duh, nek Bu. Karena Ibu Arulfana sudah, Pak Didi Nurharyanto, Bu Siti Nurjana, Bu Husnul, mungkin yang lain? Apa nih? Bapak Yudi Handoyo, ini Bu Eni Sukmi, nama Pak Harun, ya. Kemudian ya. Apakah ini sudah cukup, Bapak dan Ibu? Baiklah, Bapak Ibu, saya akan mendengar suaranya dari Pak Arun, sekaligus hasilnya dibacakan Pak Arun, biar temannya yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa mendengar. Monggo Pak Arun. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya menjawab bahwa makna kata menuntun ya, ini tadi menuntun.
menuntun itu bermakna bahwa pengajaran bukanlah paksaan. Sehingga di sini fungsi guru tidak hanya mendoktrin, tapi membimbing secara pelan agar mencapai, kalau dari versinya Ki Hajar Dewantara itu sering sekali menggunakan kata selamat dan sejahtera, banyak sekali di sana. Bukan untuk hanya mencapai kompetensi saja, tapi Ki Hajar Dewantara sering sekali menggunakan kata selamat dan sejahtera. Jadi di sini sebenarnya makna menuntun itu adalah untuk mengajak atau membimbing siswa atau murid ke arah kesejahteraannya, keselamatannya. Dan di sini KHD tampaknya sangat berhati-hati untuk memilih sebuah kata ya, bukan memilih untuk menuntut atau yang lebih keras, tidak, tapi di sini lebih memilih kata menuntun yang kalau di bahasa Indonesia di sastra itu kata menuntun itu lebih halus pemaknaannya. Terlihat bahwa Ki Hajar Dewantara sangat ramah terhadap siswa. Begitu Ibu. Bagus, luar biasa Pak Aruni ya. Mungkin saya ingin dengar suaranya Bu Husnul Ibtidah. Monggo Bu Husnul. Bu Husnul, apa Bu Husnul di sini? Halo? Hai. Halo Bu Husnul. Monggo saya lanjutkan ke Pak Yudi. Pak Yudi, saya Iya, terima kasih Ibu. suaranya Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Iya, terima kasih. Terkait dengan menuntun, menurut saya sesuai dengan bahasanya menuntun itu saya artikan sesuatu di depan. Artinya kita sebagai pendidik itu harus bisa menjadi teladan untuk peserta didik. Dengan kata lain, kita harus bisa memberikan contoh. Jadi di sini semboyan Ki Hajar Dewantara saya tarik arti ing madya mangun karso, kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara itu bersama murid, kita itu menuntun, membersamai sehingga anak-anak itu benar-benar mendapatkan kasih sayang yang benar-benar dirasakan oleh seorang anak, ya, karena kita menghamba kepada murid. Mungkin itu yang menuntun intinya. Kemudian lanjutkan kepada Bu Siti Nurjana. Monggo Bu Siti. Ya Bun, menurut saya kata-kata menuntun itu selain mengajak juga mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alamnya, entah itu dia tinggal di mana, secara geografis kan tidak sama untuk masing-masing. Mohon maaf Bu Siti Nurjana, mungkin suaranya agak diperjelas ya. Oh iya. Baik Bu, saya alhamdulillah. Menurut pendapat saya, selain mengajak, menuntun itu adalah mengarahkan siswa-siswa kita, dan mengarahkannya itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, namun tanpa meninggalkan hal-hal yang baik dari para pendahulu kita, Bunda. Jadi dimanapun ia tinggal tetap apa ya Bun, ketawaduan, budi luhur, akhlak yang baik itu tetap kita bawa walaupun zaman sudah berubah, walaupun dimanapun ia tinggal. Begitu Bunda. Berarti menuntun, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oke, Pak dan Ibu semuanya. Tadi Bu Husnul Ibtidah,
Apa terpental mungkin ya? Bagaimana Bu? Apakah suara saya sudah terdengar? Oh iya, mohon Oke. maaf Bu, tadi mungkin Oke. audionya. Oh Ya. ya, saya Belum pengen, perkenalan juga tadi. saya pengen dengar suaranya Bu Husnul ini. Oh Ya. iya. Eh, Ye. Menurut saya, menuntun itu adalah membimbing dan memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mencapai kemampuan terbaiknya. Karena menurut saya kemampuan peserta didik itu sangat beragam, jadi tugas guru itu memberikan bimbingan supaya mencapai kemampuan terbaik mereka. Terima kasih, Bu. Membimbing. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dilihat pertanyaan yang kedua. Apa makna kata menuntun dalam, ini tadi nomor 1 ya, sekarang nomor 2. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak dan Ibu guru semuanya? Sama ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini soal yang ketiga. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Monggo, silakan Bapak Ibu semuanya. Sudah jelas soalnya ya? Soal yang kedua.
Mohon maaf Ibu, untuk mikrofonnya, audionya mboten anu Bu, belum nyala. Nih. Ya, ini Pak Didi Nurohin, Jem. Yang di mute supaya Bapak dan Ibu guru bisa konsentrasi merefleksi kritis. Pak Didi, suaranya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Ibu. Bagi saya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidik itu untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan yang ada dalam hidupnya ke depannya. Jadi kita sebagai pendidik mempersiapkan anak di eranya, di zamannya saat ini, ngeten. Karena beda generasi, beda perkembangan zamannya berbeda, ngeten. Terima kasih. Ya, bagus sekali dan luar biasa memang perkembangan sesuai dengan kodrat zaman anak. Ye. Mungkin itu ya Pak Didi ya, kodrat sesuai dengan kodrat zaman anak. Yes, mungkin zaman kita dengan zaman kita sekolah dulu dengan zaman sekarang sudah beda ya Pak ya. Ya Pak Didi. Ya Ibu. Ini tuh beda jauh Ibu. Kita dengan kodrat zaman anak. Mungkin dari Ibu, saya kok ingin suaranya. Tadi Pak Didi, sekarang Siti Nurjana. Saya kok ingin dengar suaranya Bu Siti Nurjana. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dalam kodrat zaman? Begini Bu, menurut hemat saya karena perbedaan geografis dari murid-murid kita juga mempengaruhi pola pendidikannya. Demikian pula perbedaan zaman. Kalau era kita sekolah dulu dengan era Bu Siti Nurjana, suaranya bisa dikerasin sedikit ya, biar yang lainnya mendengar. Ya. Menurut pendapat saya, karena begini Bun, perbedaan geografis dari murid itu juga mempengaruhi pola pendidikan yang akan kita terapkan. Misal anak yang hidup di daerah agraris beda dengan mereka yang hidup di daerah perkotaan. Terus yang sesuai dengan kodrat zaman kita sekolah dulu dengan zaman anak-anak kita sekolah sekarang sudah beda jauh Bun. Dulu kita tidak kenal namanya HP, telepon saja tidak. Sekarang fasilitas semuanya sudah maju dan kita harus mendidik sesuai dengan zaman anak-anak kita sekarang. Namun tetap tidak meninggalkan akhlak atau budi luhur yang sudah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Begitu Bunda. Ya, setuju sekali. Karena walaupun disesuaikan dengan kodrat zaman, tetapi harus juga memberikan kepada anak didik itu dengan akhlak yang mulia sesuai dengan filosofi GHD, yaitu berakhlak yang mulia. Mungkin ada dari teman yang lainnya mungkin dari jawaban dari Bu Siti Nurjana menambahkan? Atau Bu ini Sukatmi ya?
Monggo Bu Eni Sukatmi mungkin. Halo Bu Eni Sukatmi, apa masih di main room? Masih Bu, ya. Iya, monggo Bu Eni. Ya, ini terkait dengan pertanyaan mengapa pendidikan murid ini perlu mempertimbangkan kodrat alam tadi ya Bu. Menurut pendapat saya, ini kodrat alam ini berhubungan dengan lingkungan alam tempat peserta didik berada. Kemudian kodrat zaman ini artinya terkait dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalkan perubahan keterampilan itu kan dari waktu ke waktu terus berubah, jadi juga harus dikuasai karena keterampilan terus berkembang. Seperti itu, Bu. Sesuai dengan kodrat zaman juga, sesuaikan dengan perkembangan. Mungkin ada tambahan yang lainnya mungkin dari teman-teman? Hasil dari belajar mandirinya? Mungkin Bu Ugin ya, Bu Ugin, mungkin Bu Ugin bisa menambahkan? Baik Bu, kalau sebenarnya ya hampir sama saja ya Bu, karena menurut setiap anak memang kan terlahirnya berbeda-beda dan juga tinggal di daerah yang berbeda, jadi kita bisa menyesuaikannya dan menuntun mereka dengan menyesuaikan apa ya, kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang dialami peserta didik, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Kurang lebihnya menuntut ya, terima kasih. Zaman dan kodrat alam pada anak didik sekarang ini. Mungkin ada yang lain yang belum bersuara, yang mungkin bisa bersuara. Bu Siti Nurjana Sumjana. Saya ya. Murtini. Oh ya, monggo. Bu Martini. Ya. Bu Murtini, monggo Bu Murtini. Ya Bu, maaf saya tadi terlambat, terkendala sinyal Bu. Ini apa itu tempat saya itu di daerah pegunungan Bu. Tadi masih menunggu sinyal untuk lancar dulu. Jadi saya agak terlambat Bu, maaf. Iya. Sebenarnya Bu Murtini, karena kita masuknya jam 14, paling tidak kita kan sudah tahu jadwal, nggih. Paling tidak jam 12 atau 13.30 Bu Martini bisa turun cari sinyal persiapan sehingga tidak terlambat kembali nanti ya Bun. Ya Bu, terima kasih bimbingannya Bu. Maaf Ibu, aku kali ini belum berpengalaman. Ya, enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar karena ini merupakan awal. Saya cuma mengingatkan aja, nanti umpamanya dilaksanakan jam 14, berarti jam 13.30 harus standby. Nanti 13 14 kurang 5 menit atau 10 menit, kita bisa langsung masuk ke in room sehingga kita tidak. Terima kasih Bu. Terima kasih, monggo Bu Murtini. Ya Bu, saya walaupun ini mau menambahkan mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu, itu menurut pengalaman saya. Menurut kodrat alam yaitu anak ataupun diri pribadi manusia itu terlahir dari alam yang berbeda atau lingkungan yang mempengaruhi. Serta mempertimbangkan kodrat zaman yaitu dari masa ke masa itu kepentingan ataupun kepentingan dan kebutuhan setiap manusia itu tergantung pada zamannya. Seperti zaman pada masa kecil kita itu tidak sama dengan masa sekarang yang sudah penuh dengan
internet, virtual, dan globalisasi. Itu saja, Bu. Oke, berarti memang sesuai dengan zamannya, tetapi tidak lepas dari kembali lagi tadi pada filosofi tetap menggunakan prinsip tingkah laku yang baik, kemudian budi pekerti yang baik, ya, dengan perubahan zaman, tetapi tidak merubah untuk anak itu saling kasih sayang, ya, mungkin seperti itu ya Bu Mutini ya. Oke. Mungkin saya yang belum mendengar suaranya. Saya di sini, Pak Aufan sudah. Yang belum bersuara, monggo. Siapa Jen? Pak Didik sudah, Gus Dur sudah. Bu Siti Nurjana sudah. Yang lain? Yang belum? Atau kita lanjut ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu ini tadi soal yang kedua ini ya. Tadi sempat hilang ini soal yang kedua ternyata. Ini ya, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu semuanya. Disesuaikan ya, J. Ini bisa dilanjut ya, bisa diberi jawaban ya Bapak Ibu. Monggo. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, setiap ada pertanyaan atau soal, saya mohon nanti semuanya mengisi ya. Dari 10 orang harus mengisi dan memberikan jawaban, kemudian memberikan suaranya untuk ke teman-temannya ya, atau ke Bapak Ibu yang lain. Biar ini nanti, oh ini pendapatnya Bu Aru, Pak Arun, oh ini pendapatnya Bu ini, semuanya bisa terekam oleh Bapak dan Ibu yang lain ya. Bisa dipahami nggih? Halo, Assalamualaikum. Ibu. Nggih. Apa kendala sinyal ya Bapak Ibu? Nggih. Ada Bu, siap. Lancar, Bu. Silakan Bapak Ibu dijawab ini ya.
Baiklah, mungkin ada yang akan memberikan jawaban pertama, yang membacakan hasil jawabannya. Monggo, Pak Arun. Monggo Pak Arun. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa Pak Arun. Ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam sosial budaya? Sesuai dengan di budaya saya, kata menuntun itu kan berarti membersamai, tidak hanya menunjukkan arah lalu ditinggal pergi. Jadi kita itu harus membersamai siswa kita agar dapat mencapai hal yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Hal yang biasa saya laksanakan yang relevan untuk memutuskan pendidikan anak dalam konteks sosial budaya, saya selalu menggunakan pembelajaran kontekstual di mana keadaan kekinian di sekitar siswa yang sangat dekat dengan siswa, maka akan saya bawa ke dalam kelas. Misal dalam pembuatan teks prosedur, misal kalau di bahasa Indonesia ya, itu saya biasanya mengaitkan dengan apa yang sedang menjadi tren di sekitar sekolah saya, di sekitar anak-anak saya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi menuntun, selalu menuntun, membersamai anak, ya, baik di dalam kelas, ya kan, menuntun dalam hal itu membersamai dengan hal-hal yang baik, ya Pak ya. Iya Ibu, dengan hal yang baik. Dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan filosofi GHD, ya Pak ya, ya seperti itu. Iya Bu, iya siap. Mungkin yang lain? Silakan Pak Yudi Handoyo yang resign. Iya Ibu, iya menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Arun. Betul sekali bahwasanya peran guru di sini harus bisa hadir di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Karena menurut saya filosofi daripada kata menuntun itu lebih ke arah guru itu harus bisa yakin bahwasanya internalisasi nilai atas budaya itu bisa disampaikan. Jadi di sini guru juga bertanggung jawab terhadap proses internalisasi nilai tersebut, sehingga tanpa kehadiran sosok guru itu nilai-nilai kearifan yang ada di daerah itu tidak akan tersampaikan. Kurang lebih seperti itu Ibu untuk tambahannya. Terima kasih. Kearifan di daerah tersebut. Mungkin bisa menambahkan yang lainnya, Bapak Ibu? Dari kedua ini, Ibu Husnul, monggo. Terima kasih Bu. Menambahi apa yang disampaikan sebelumnya. Di sini menuntun seperti yang saya artikan sebelumnya tadi, saya lebih cenderung untuk membimbing. Dalam hal ini yang sesuai dengan konteks sosial budaya itu diartikan bahwa peserta didik itu diharapkan mempunyai nilai-nilai luhur, nilai-nilai atau norma yang sesuai dengan budaya yang berlaku di tempat tinggalnya. Hal-hal atau cara yang dapat dilakukan itu mungkin melalui permainan. Kalau kemarin saya membaca itu, kalau Ki Hajar Dewantoro mencontohkan melalui permainan itu ada apa itu Bu? Jamuran, ada
permainan apa yang lainnya juga kemarin saya sudah sedikit membaca tapi masih sedikit sekali Bu. Itu yang kemarin sedikit saya pahami. Terima kasih. Syukuran. Mungkin kalau di Ponorogo itu yang sesuai apa ya? Kalau ini di sesuaikan dengan Ponorogo, daerah kalau di Ponorogo ada itu kalau anak-anak itu sering main itu ingkling juga Bu, ingkling terus ada kalau zaman sekarang itu anak-anak itu gobak sodor itu juga ada. Jadi gobak sodor. Mungkin yang lainnya bisa Risen untuk ya Pak Yudi Handoyo monggo. Iya, sekedar menambahkan Ibu terkait dengan jawaban Ibu Husnul tadi, untuk Ponorogo itu kan memiliki kekhasan ya, termasuk apa yang saya pakai hari ini itu juga menunjukkan bahwasanya ini merupakan ciri khas Ponorogo, dan insya Allah itu akan dibawa ke proses pembelajaran secara berkala. Nanti kami akan memakai pakaian adat sehingga anak-anak itu, oh iya itu budaya Ponorogo dan harus tetap kita lestarikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Seperti yang dipakai Pak Yudi Handoyo sekarang ya, udeng itu ya. Siap, Berarti itu khas betul, Ibu. Ponorogo. Itu Iya. bisa dilestarikan di lembaganya Pak Yudi Handoyo untuk Siap, anak-anak terima kasih Bundara. mengenalkan. Mungkin yang lain? Siap. Ya, silakan. Yang Risen. Monggo. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, tiga, keempat ya. Nih. Keempat. Apa relevansi pemikiran IHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, sebagai peran Bapak Ibu sebagai pendidik ya.
Ada 9 kurang 1 ini ya. Ya, monggo. Nanti sesuai dengan kesepakatan, silakan Bapak dan Ibu resign untuk membacakan jawabannya J masing-masing. Dari 10 orang ini J. Silakan Bu Emi Sukatmi. Halo, Bu Emi Sukatmi. Ya, ya menghidupkan kamera dulu, Bu. Ini terkait dengan yang menghamba, pendidikan yang menghamba pada murid. Nah, di sini menurut saya menghamba ini bukan artinya guru harus tunduk kepada murid, itu tidak, tetapi di sini guru harus menjalankan tugas sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan juga arahan yang tepat, juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika untuk berperilaku yang baik kepada siswa sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu ing madya mangun karso, bahwasanya ketika berada di tengah itu seorang pendidik itu harus memberikan bimbingan, motivasi ataupun semangat. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Luar biasa untuk Bu Emi Sukatmi. Enggak? Ya, terima kasih, Bu. Menuntun dari segala hal yang sifatnya ke arah yang lebih baik. Menghamba berarti bukan berarti tunduk kepada murid, gitu ya? Iya, Bu, benar. Monggo Pak Arun. Pak Arun Ulfana. Silakan. Baik, siap Ibu. Mohon maaf, saya lagi nih. Jadi di sini saya memaknai menghamba itu adalah melayani anak sepenuh hati, namun dengan tetap memperhatikan yang namanya norma. Jangan sampai kita terjebak dengan kata menghamba seolah-olah kita itu menjadi anak buah dari murid, tidak. Tapi di sini kita tetap mempertimbangkan norma sosial, norma adat, dan norma-norma yang ada di negara kita, negara timur, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ternyata ini tetangga saya banyak ini ya, dari Merayan, dari Bausan Lor, ngoten, matur suwun. Berarti menghamba berarti bukan berarti tunduk juga kuncinya, tetapi bukan berarti tunduk kepada murid, tidak, tetapi disesuaikan dengan zaman, kemudian norma yang berlaku. Norma yang ada yang berlaku, misalnya di daerahnya Pak Arun Ulfana, namanya apa, tapi itu harus dipakai. Kalau itu bagus, bisa diterapkan kepada anak didik, gitu Pak ya? Itu ya? Siap, Ibu, sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Mungkin Pak Yudian ya? Iya Bu, saya hanya menambahkan kalau menurut saya. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya Ibu, terkait dengan menghamba itu cenderung kepada metode daripada pembelajaran itu sendiri. Bahwasanya metode itu mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Jadi di sini kita harus bisa memfasilitasi anak itu biar bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodrat alami yang dia miliki. Karena sekali lagi kita memiliki keyakinan bahwasanya sifat anak itu adalah unik itu dan beda dengan yang lain. Saya kira itu. Jadi PR kita nanti adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang menarik karena kodrat siswa yang unik tadi. Terima kasih. Oke, berarti memfasilitasi kita ya, supaya anak itu bertumbuh kembang dengan baik. Itu katanya. Siap. Yang lain mungkin? Terima kasih Bapak Yudi Handoyo, bagus sekali, luar biasa. Monggo Bu Siti Nurjana. Ya, nanti Bu Siti Nurjana. Atas waktunya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Pendidikan yang berhamba pada anak, saya sependapat dengan uraian dari Bapak Ibu bahwa kata-kata menghamba itu bukan berarti kita itu menjadi hambanya anak-anak, namun tetap
guru itu adalah fasilitator untuk pembelajaran, jadi tetap apa sih namanya? Tetap mengarahkan, membimbing sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Mereka memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Begitu Bunda mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Monggo Pak Didi Nurrohim. Lanjut. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin di sini saya mengarahnya bukan berhamba, tapi ini kaitannya dengan pelayanan Ibu. Jadi pelayanan kepada siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi berpusat pada anak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Seperti itu Bu. Jadi bukan kemauan dari Bapak Ibu guru, tetapi sesuai dengan kemauan si siswa. Terima kasih. Jadi kata kunci dari menghamba itu sama dengan untuk Bapak Didi melayani anak sebaik mungkin, ya Pak ya? Melayani. Siap, ya. Sesuai dengan kebutuhan anak, ya Pak? Seperti itu ya. Monggo Bu Ugi. Terima kasih Pak Ibu. Bu Ugi, Ya, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Pak Didi. Kalau menurut saya menghamba itu kita mendidik anak itu sesuai keinginan mereka, sesuai minat mereka, karena setiap anak kan berbeda. Ada yang satu pengennya dengan cara yang seperti ini, dengan cara ini. Jadi istilahnya kita mengikuti apa yang diinginkan anak agar mereka itu bisa belajar dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, berarti bukan menghamba, berarti bukan tunduk ya, tetapi melayani dengan baik. Mungkin Bu Husnul, ayo monggo Bu Husnul. Saya senang nih kalau semuanya aktif ini, nanti tidak terasa ini waktunya. Ya Bu Husnul, monggo. Oke, terima kasih Bu. Menambahkan apa yang disampaikan sebelumnya, menghamba itu kalau menurut saya yang berpusat pada peserta didik dengan menghormati dan memuliakannya. Memuliakan anak-anak, apa yang menjadi kebutuhannya itu terpenuhi. Seperti itu, Bu. Ya, jadi semua kebutuhannya terpenuhi untuk bagi anak didik, dilayani dengan baik, penuh kasih sayang, itu ya. Yang penting anak-anak itu nyaman, ada di sekolah itu nyaman, tidak merasa takut dengan gurunya. Ya, sehingga gurunya itu kalau bisa apa ya, kalau tidak masuk itu dikangenin, kemana ya Bu, apa namanya, Bu Kiptida kok tidak masuk. Nah itu ya, kemana ya Pak Didi kok nggak masuk. Kenapa? Karena pelayanan kita itu kepada anak-anak itu baik. Dengan apa? Dengan hati yang ikhlas, penuh kasih sayang, dengan menuntun dengan yang baik, dengan tidak kekerasan, tetapi dengan penuh kasih sayang. Sehingga anak-anak itu berangkat ke sekolah tidak merasa takut, tetapi merasa nyaman dan aman. Ya Pak Didi ya gitu ya. Ya mungkin jadilah guru-guru yang dikangeni, bukan jadilah guru-guru yang ditakuti. Ya Bapak Ibu ya. Karena istilahnya menuntun, membersamai, menghamba, melayani yang baik. Mungkin itu semua yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan tanggapannya mungkin untuk teman-teman semuanya. Ini ada 10, sudah cukup ya? Atau ada tambahannya dari beberapa jawaban? Lah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, karena menuntun itu mempunyai makna yang begitu luas, ya. Menuntun ke arah yang lebih baik, menuntun sesuai dengan perilaku yang baik, kemudian sesuai dengan kodrat zaman, kemudian sesuai dengan keadaan daerah itu sendiri, bagaimana budayanya untuk ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Bukan hanya menuntun kepada pengetahuan, tetapi kepada akhlaknya, tingkah lakunya,
cinta kepada budaya daerahnya, itu adalah sebuah kalimat menuntun. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sepakat apa gimana? Sepakat Ibu. Ya, Sepakat. Sepakat, Bu. ini Bapak dan Ibu semuanya, adapun dari modul yang kita pelajari ini, nanti diharapkan Bapak dan Ibu semuanya itu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Karena Bapak dan Ibu semuanya itu adalah pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya, jadi panutan, apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, paling tidak bisa memberikan contoh kepada guru-guru yang lain, karena Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan melalui apa? Refleksi diri. Merefleksikan setiap kegiatan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu guru harus merefleksi. Ini apa sudah benar ya? Apa sesuai dengan GHD? Apa ini saya sudah menuntun, sudah membersamai anak-anak dengan baik? Seperti itu. Yang terdokumentasi, mampu secara likur keseluruhan Bapak dan Ibu mampu membersamai, mampu menuntun ke arah yang lebih baik, mampu memberikan contoh yang berbudi baik, dan sebagainya. Banyak yang memberikan contoh-contoh menuntun kepada anak didik kita yang ke arah yang lebih baik. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Bapak Ibu harus memiliki kebutuhan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kompetensi apa? Kompetensi kemampuan dalam menuntun anak-anak. Ya, menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti itu sama dengan tunduk kepada anak, tidak. Tetapi kita membersamainya dengan hati yang tulus. Nah, kemudian kematangan diri. Kematangan diri ini nanti ada di emosional ini. Kematangan diri. Kita bisa menahan. Tidak boleh emosi menghadapi anak-anak mungkin di daerah Bapak Ibu mungkin beda dengan di daerah saya. Mungkin kalau di Ponorogo anaknya itu santun-santun, tetapi di daerah saya tidak seperti itu nanti. Karena ada perbedaan, dari perbedaan itu perlu kematangan Bapak dan Ibu guru sebagai calon pemimpin pembelajaran di sekolah. Demi apa? Demi mendukung pembelajaran murid-murid kita, agar murid-murid kita itu bisa belajar dengan nyaman, tenang, tidak ada kekerasan. Istilahnya dengan saat sekarang ini apa? Membullying ya, tidak ada kekerasan. Sehingga anak-anak itu ke sekolah nyaman, damai, tentram, merasa begitu senang, bahagia kalau dia ke sekolah. Ada kebahagiaan di sekolah, sehingga anak-anak itu kalau ke sekolah itu semangat. Kenapa? Karena di sana menantikan seorang guru yang baik, yang menuntunnya dengan hati. Di sana adalah tempat kebahagiaan kita, bukan tempat menakut-nakuti. Mungkin seperti itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, itu interpretasi dari pemikiran GHD itu cipta rasa dan karya. Oke, itu masuk dalam apa? Budi pekerti. Ya, kemudian tujuannya apa? Peserta itu memahami pemikiran Ki Hadi Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Pendidikan Ki Hadi itu yang sekarang seperti apa? Bapak Ibu harus paham itu ya. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep dari pemikiran Ki Hadi berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itu seperti apa? Nah, itu yang telah Bapak Ibu jawab tadi, misalnya membersamai, menuntun sesuai dengan kebutuhan anak, itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga dari peta konsep modul 1.1 ini, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu, potretnya pendidikan Indonesia itu sejak zaman kolonial sampai masa kini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sifat dan bentuk
lingkungan di mana anak berada. Ini sesuai dengan alamnya itu kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah dari konsep modul 1.1 ini. Anak-anak itu dihadapkan kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu disesuaikan. Zamannya sekarang itu bagaimana. Tanpa harus, misalnya tadi di Ponorogo, itu ada pemain angkling, permainan angkling. Nah, walaupun zamannya sekarang ini sudah modern, tetapi anak itu tidak melupakan budaya daerahnya. Dia mencintai budaya dengan permainan angkling tadi ya. Kemudian Bapak Ibu dari konsep ini modul 1.1 itu dari kerangka pemikiran KHD itu dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Froebel dan taman anak. Itu anak-anak itu merasa Froebel dan taman anak itu kalau berada di sekolah itu merasa senang. Karena di situ memang tempatnya anak untuk belajar juga sambil bermain. Ya, tidak harus dipaksakan anak-anak itu harus mampu matematika, tidak harus Bapak Ibu. Tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau anak maunya itu belajar bahasa, jangan dipaksa matematika, ya nggak mungkin dapat. Kemudian isi dan irama itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dasar, seorang petani. Kalau kita menanam padi, petani itu kalau menanam padi hasilnya akan padi. Jangan menanam padi minta hasilnya itu misalnya kedelai atau jagung. Nggak mungkin. Kalau anak-anak itu yang bisa bahasa Indonesia, ya kita arahkan untuk bahasa Indonesia, literasi, misalnya puisi. Jangan diarahkan kepada matematika. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Nggih, Bu. Setuju, Bu, tapi susah ternyata. Setuju. Ya, Bu. Berproses bersama. Kemudian ini karena apa? Karena kalau anak didik kita itu dipaksakan nanti maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, coba diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan anak itu misalnya dia mempunyai potensi menyanyi, arahkan dia untuk menyanyi, jangan arahkan untuk bermain voli. Tidak mungkin bisa walaupun dipaksa. Mungkin seperti itu ya. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara lagi adalah pendidikan atau pengajaran. Pengajaran itu pendidikan yang bermakna. Yang bermakna itu seperti apa? Seperti tadi. Bermakna itu dalam tingkah laku. Yang ini. Kalau kita seorang pemimpin pembelajaran, ini anaknya disuruh sholat, misalnya, yuk jamaah, tetapi gurunya ada di kantor. Apa ini bisa dinyatakan pendidikan yang bermakna? Contoh yang misalnya yang memberikan contoh yang baik, tetapi kalau memberikan contoh kepada anak didik kita, kita menyuruh, tapi kita juga melakukan. Sehingga menuntunnya, membersamai dalam hal apapun yang mungkin seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, nanti jangan hanya menyuruh, ayo anak-anak sholat, tetapi Bapak dan Ibu gurunya di kantor. Nanti anak-anak gini pemikirannya, loh Ibu ini menyuruh saya sholat, tapi saya disuruh sholat, tapi beliaunya ada di kantor. Kalau menyuruh berarti kita harus melakukan juga, memberikan contoh. Yang tadi sepakat dengan Bu Engarso, itu ya, guru yang ada di tengah, sebagai pembimbing Engarso Sang Eng Madyo Mangun Kur. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari ini ada yang mau bertanya. Halo Bapak Ibu. Gimana? Halo.
Cukup, Bu. Ya, mungkin dari Cukup, tadi. Bu, cukup. Cukup. Oh. Telat, Bunda. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, kita harus sebagai pemimpin pembelajaran harus benar-benar tahu menuntun, kemudian cara membersamai, itu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di modul filosofi atau di modul 1. Bapak dan Ibu, dari beberapa beberapa jawaban dan hasil dari teman-teman Bapak Ibu semuanya, mari kita saling berdialog sekarang untuk mengonfirmasikan perspektif setiap Bapak dan Ibu guru dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan Bapak dan Ibu lain. Mungkin dari tadi, dari menuntun, dari menghamba sebagai pemimpin pembelajaran, mungkin Bapak Ibu ada yang akan memberikan pemikirannya dan memaknai itu semua. Silakan resign ya. Ya, Ibu Siti Nurjana, terima kasih, monggo Bu Siti Nurjana. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu yang menurut saya gimana ya, yang harus lebih di openi, kalau istilahnya di Jawa itu begitu ya, lebih diopeni. Karena kalau pengajaran sekarang sumber-sumber ilmu pengetahuan banyak sekali, namun kalau pendidikan tetap memerlukan pembimbing, setidaknya guru atau pendamping, begitu Bunda. Itu yang dapat saya sampaikan, Bunda. Berarti ada pendamping dalam pembelajaran. Dalam pendidikan, mungkin yang lainnya dan pengajaran. Silakan. Ya. Oke. Bapak Yudi Handoyo, monggo. Iya, terima kasih Ibu terkait dengan apa yang senang kalau hidup gini ya. Iya, terkait dengan apa yang sudah kita dialogkan bersama tadi, bahwasanya pembelajaran itu untuk melayani siswa ya. Tapi pertanyaan besar bagi kami yang ada di lapangan itu sebagai guru SD khususnya, itu PR berat bagi kami bahwasanya guru itu harus serba bisa. Terkait dengan hal tersebut, yang paling dibutuhkan oleh guru adalah semangat untuk belajar dan terus belajar untuk memperbaiki kompetensinya. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Luar biasa Pak Yudi Handoyo. Mungkin yang lainnya ya. Oke, Pak Arun Alfana, selamat angkat tangan. Baik. Saya kasih kesempatan untuk Pak Arun. Di sini saya akan mengonfirmasi ya dari perspektifnya Pak Yudi. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, bahwasanya kita itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Agar apa? Agar kita termotivasi dan terinspirasi agar lebih baik menjadi seorang guru. Begitu mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Arun, luar biasa. Jadi kita pemimpin pembelajaran sepanjang hayat. Itu saya sepakat juga, setuju. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin itu kita sudah jamnya 15.33. Saya akan memberikan refleksi dari apa yang Bapak Ibu tadi berikan pemikirannya. Ini dari jawaban Bapak dan Ibu semua, kita akan merefleksi bersama-sama J. Apa intisari dari pemikiran PhD tentang pendidikan.
Pendidikan itu adalah proses terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karena apa? Dari menuntun, membersamai, kemudian tadi memberikan contoh yang baik agar anak itu apa? Nanti membentuk sebuah manusia seutuhnya sehingga dia itu diakui diakui oleh masyarakat. Itu adalah inti dari pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewanto. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ada pantun sedikit ya. Cakep. Burung cendrawasih. Cakep. Saya mengacapkan mohon maaf dan terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, adalah sesi eksplorasi. Maka karena 27 ini ada kolaborasi ya. Berarti nanti kita jam 17 ya atau nanti jam 19 bagaimana Bapak Ibu? Kita mulainya jam 7 malam ya. Jam 7 malam kita kembali lagi untuk rukol, karena besok Bapak Ibu kan sudah melakukan apa? Loka orientasi ya. Ya, bagaimana? Setuju? Setuju. Jam 7, Bu. Nanti Jam 7. Setuju. Lebih semangat lagi Bapak Ibu ya, lebih semangat lagi untuk nanti. Siap. Dan Siap. Bapak Ibu semuanya, semoga nanti bisa lebih baik lagi karena ini pertama. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya masih punya semangat untuk untuk memberikan pendapat. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada. Semuanya sama karena kita di sini sama-sama belajar, karena sama-sama pemilik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ya Bapak Ibu semuanya. J, Bu. J.